Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi kisah lengkap mengenai Nabi Syeds alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah." Quran Surah Ghafir ayat 78. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Para sahabat bertanya lagi, lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Beliau menjawab, 312. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di antara ratusan ribu yang tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, ada satu nabi yang cukup dikenal umat muslim, yaitu Nabi Syeds alaihi salam. Nabi Syeds alaihi salam diangkat sebagai nabi, menggantikan ayahnya Nabi Adam alaihi salam. Beliau termasuk guru Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, dan menjinakkan kuda. Walaupun tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, tetapi beliau disebutkan di beberapa riwayat dalam kitab tafsir dan hadis. Salah satu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan? Rasulullah menjawab, ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syeds 50 suhuf, diturunkan kepada Nabi Idris 30 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban 361, Abu Nuaim dalam Hiyah Al-Auliya 1167. Menurut buku Qasas Al-Anbiya terjemahan Saifullah, MS, Ibnu Katsir menuturkan bahwa arti dari nama Syeds ialah anugerah Allah. Nama tersebut diberikan oleh Nabi Adam dan istrinya, Siti Hawa setelah dianugerahi Syeds, usai terbunuhnya Habil oleh Kabil. Dan menurut Taj Langraodi dalam Akhlak Para Nabi mengemukakan bahwa Nabi Syeds dilahirkan 5 tahun setelah peristiwa pembunuhan tersebut, dan wafat pada usia 1042 tahun. Riwayat lain pun menyebutkan bahwa beliau wafat pada usia 912 tahun, dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Kubais. Nabi Syeds semasa hidupnya bertempat tinggal di Mekah, dan menikah dengan Azurah atau Hazurah, kemudian mengandung seorang anak bernama Enos pada usia 105 tahun. Menurut Ibnu Abbas, ketika Syeds dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Adam memilih Syeds karena memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan, dibandingkan dengan semua anaknya yang lain. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya, sebagaimana diceritakan Salim Umar Alatas disebutkan, setelah menderita sakit selama 11 hari, Nabi Adam wafat. Ketika masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syeds untuk menggantikan kepemimpinannya. Sebelum wafatnya Nabi Adam alaihi salam, beliau memberikan 5 nasihat kepada Nabi Syeds, yakni antara lain, yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia. Karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi, ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan istri-istri kamu, karena aku bertindak menurut kemauan istriku Hawa, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Keempat, ketika hati kamu merasakan takut akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan buah khuldi yakni buah terlarang, hatiku merasa takut, tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Terakhir, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Sebagai nabi, Syeds menerima perintah-perintah dari Allah Ta'ala, sesuai dengan yang tertulis dalam pada 50 suhuf yang Allah karuniakan kepadanya.
Demikian keterangan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sebagaimana dikutip dalam Tarikh Tabari dan Suhuf yang diterima Nabi Syits alaihi salam, terdapat dalil Allah subhanahu wa ta'ala, hukum, fardu, sunnah, syariat, serta batasan-batasan hukumnya, dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Selain meneruskan risalah kenabian sepeninggalan ayahandanya Nabi Adam alaihi salam, dalam buku kumpulan tanya-jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Syits merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum menciptakan Nabi Adam, Siti Hawa, dan alam semesta beserta isinya. Wallahu alam bisawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.